wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin jamaah yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan terlebih dulu bertawasul pada Allah dan Rasulullah. Semoga pengajian waktu ini mendapatkan ridho dan syafaatnya. Ala diniyah wa kulina bisolihah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa salati wa dzurriyyati wa ahli baiti wa khususan Syekh Muhammad. Wa musannalahi mu'alif hadal kitab Syekh Abdullah bin Al-Haddad Sis Nahdlatul Ulama Barakatuh. Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Rahman ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para salikin rahimahullah, baik yang berada di Jamiah Zumiyin wa Zumiyah, wa khususnya juga para murid, para santri yang sedang di pondok untuk melakukan ritual suluk Thariqah Naqsabandiyah dan para mustami'in. Saya akan mengulang satu kalimat terakhir pada hari Sabtu yang lalu mengenai tentang bagaimana sholat itu asyir. Jadi merasa ada sentuhan dan setruman di dalam sebuah ruh kita, qalbun kita, dan ini menjadikan sholat kita khusyuk. Kalau kita tidak asyir, apalagi sholat kita berjailin fimayat ini khawatir afkari wal dunia. Sholat kita itu selalu dikelilingi atau mengelilingi atau berputar-putar pikiran hati kita, otak kita itu terhadap lintasan-lintasan khawatir wal afkarin yang itu tidak ada hubungannya dengan Allah, bahkan yang mengelilingi otak, hati, perasaan kita itu adalah urusan dunia ya. Maka sholat kita ini disebutkan di sini, maka fatas taujibal makta minallah. Sholat seperti ini bisa menjadikan Allah marah, Allah sukut, Allah tanda petik benci ya, tidak suka orang yang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Sholat pikirannya pekerjaan, sholat pikirannya piutang kita di mana itu kok belum bayar, tidak boleh. Dan ini menjadikan fatas jawabidal makta minallah, dan Allah akan marah. Watorda'an badillah, orang seperti ini adalah bisa diusir dari pintu rahmat. Jadi dengan demikian para salikin rahmatullah, kita sebaiknya kalau sholat sudah harus mulai belajar khusyuk, khudur dan tumakninah. Tidak dikejar-kejar oleh sesuatu yang itu adalah urusan dunia tadi. Nah, saya lanjutkan. Wa qala mu'allif
musannif fi hadzal kitab Adabul Sulik bil Murid wa nafa'ana bihima fi umuriha fid dharain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad qala alaihi salatu wassalam idza qama abdu ila sholati aqballallahu alaihi biwajhihi fa idza tafata ila wara'ihi yaqulullah ta'ala ibnu adama tafatta ila man huwa khairul lahu minni fa inna tafata saniyah qala misla dzalik fa inna tafata tsalitsa aqradallahu anhu. Para salikin rahmatullah, yang saya yakin kita semua insya Allah sudah menetapkan hati kita, karena ini sudah pertemuan yang nggak bisa dihitung. Kita sebaiknya nggak usah kemana-mana dulu. Ya, ayo kita tata hati kita menuju Allah, biar kita mahabbatullah, dicintai Allah. Dan insya Allah melalui sholat kita bisa merasakan musyahadah pada Allah. Maka dengan demikian tidak ada cara lain kecuali menata niat ketika sholat itu betul-betul waqat dan betul-betul qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama abdu ila sholat, apabila koma para salikin itu berdiri, para hamba Allah itu berdiri, para calon kekasih Allah ini berdiri, artinya mendirikan sedang mau sholat, koma abdul ila sholat, itu mendirikan sholat, Allahu alaihi biwajhi, maka sesungguhnya Allah itu menghadapkan dirinya, ya biwajhi, Allah itu langsung melihat dalam arti spiritual, dalam arti sesuatu yang tentu di luar ghaib kepada hambanya yang mau berdiri. Nah, ini siapa yang mau datang ini? Hambaku yang mana? Kok silaturahmi, kok audiensi dengan saya, kok tawadhu kepada saya, kok khudu dan khudur kepada saya. Jadi aqballahu alaihi wasallam, Allah itu menghadapkan dirinya, diri Allah yang maha zat, yang maha segalanya itu biwajhi, ya, dengan wajahnya. Wajah di sini diartikan dua, wajah birahmatillah, dengan kasih sayang Allah kepada hambanya yang sedang menghadap pada dirinya, dan bi astaghfirullah, dengan ampunannya. Nah, ini A, B, C ada salah, saya ampuni, saya ampuni. Kalau itu dilakukan dengan idza qama abdu dan berdirinya itu betul-betul, niatnya betul-betul, ya. Fa idza tafata ila wara'ihi, tetapi seringkali kita itu, ya maaf, fa idza tafata, seringkali kita itu berpaling. Allahu akbar, langsung berpaling pada Allah. Kira-kira betul dan masih banyak seperti itu enggak salah? Allahu Akbar yang segala-galanya, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang memiliki Rabbus samawati wal ardh. Kita menghadap langsung menoleh, hati kita langsung menoleh urusan dunia. Oh, maaf ya tadi aku sayang, kontraknya belum saya tanda tangani tadi, ini gimana kalau diambil yang lain? Waduh, pimpinan saya manggil, waduh, nanti kalau jabatan itu dikasihkan pada yang lain gimana? Ya Allah, subhanallah, astagfirullah. Kalau itu fa'idzal tafata ila warihi, dan orang itu, hamba itu
waro'ihi membelakangi, ya yaqulu ta'ala, maka Allah berfirman, wahai ibnu Adam, tafatta ila man wa khairul lahu minni. Wahai anak Adam, wahai hambaku, masih disebut hambaku, anak Adam, atafatta ila man wa khairul lahu minni. Adakah sesuatu yang lebih berharga dariku? Atafatta, apakah engkau berpaling itu sehingga man bisa karena masalah, man bisa karena orang, man karena sesuatu yang diingat, khairul lahu itu lebih baik ini dari aku. Ini sesuatu hentaan sindiran. Loh, kowe itu piye menghadap orang? Kamu itu adalah, katakan, bupati sedang menghadap presiden lah, menghadap, merunduk, minta waktu. Begitu menghadap presiden, bupati itu handphonenya tidak pernah berhenti main handphone, matanya dilalat ke sana, pikiran sana. Nah, para presidennya kan juga mengatakan, memang saya nggak menarik buat kamu. Kamu itu kesini ngapain? Pikiranmu, hatimu, otakmu, perasaanmu, kok nggak tawadhu? Katanya kamu audiensi, katamu silaturahim. Nah, ini seperti halnya apalagi ingin menghadap Allah. Idza tafatta ila man huwa khairul lahu minni, adakah seseorang, adakah masalah yang lain itu lebih baik dari aku? Nah, kira-kira seperti itu gimana kalau sampai Allah ada suara betul, ya? Kita menghadap, Allah dibokongin, Allah dilakukan tafatan, ya sesuatu yang dalam hal ini tidak apa. Sholatu mi'rajul mukminin itu kita lakukan. Sholat sebagai mi'rajnya, transdensinya, perjalanan spiritual menghadap kepada Sang Zat yang Maha Agung, Rabbul Izzati, Rabbus Sama wal Ard, ya, Masqatu Masjid wal Maghrib, dan yang milik dunia ini, maka kita harus lakukan belajar ini. Kemarin kami sampaikan bahwa asyir itu salah satunya harus ada masa jeda, masa iktikaf, masa wukuf sebelum niat, sampai ketemu ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, kemudian mengikatkan diri pada Allah, baru niat usul. Ketika Allahu Akbar, insya Allah sudah tidak ingat apa-apa. Belajar wukuf, belajar iktikaf, belajar untuk menenangkan diri sebelum sholat, itu di dalam tarekat diajari, namanya wukuf bil qalbi. Kalau belum seperti itu, biasanya masih lari-lari sholat itu. Ingat apa saja, ya Allah, saya kok begini. Ingatnya pekerjaan, ingatnya dunia tadi. Kalau sudah ingat dunia, apa namanya? Wator dan ambatilah. Orang seperti ini ya dijauhkan dari rahmat babullah, pintu-pintu rahmatnya Allah. Oke, saya lanjutkan para salikin Allah. Ini dengan demikian kita seharusnya belajar tidak tafatta, tidak membelakangi, tidak, ya bahasa Jawanya itu melengos. Ya,
Gimana ya? Misalkan kita saja kalau di plengos itu rasanya gimana? Kita sebagai manusia minta tolong, kadang ditolong kan plengos, ini namanya manusia kan kadang lupa itu. Lupa sing nulung, terus ono nek wong liya sing akan memberikan makna, sing lain itu hilang. Itu manusia. Dulu ngerengek-ngerengeknya siang malam sampai malam nggak pulang, minta ini minta itu, akhirnya ditolong. Ada orang lain yang menarik, lakalan balas salam. Kamu itu siapa? Kan hanya bantu itu. Yang bantu sekarang itu lebih dari itu. Saya bisa sini bukan karena kamu kok. Nah, ini manusia. Ini adalah bagian dari pikiran-pikiran manusia yang tidak meletakkan diri itu kepada Allah. Nah, karena itu sholat inilah mikrot kita untuk melatih kita bisa betul-betul menghadap kepada Allah. Fa ini tafatatnya kolam isladan. Fa ini apabila seseorang itu tafatasannya sama bahwa ketika rukuk sudah sujud pertama oke, sujud kedua tasyahud sudah. Nah, pada rakaat berikutnya sudah putar-putar kemana lagi. Hal yang tidak ingat menjadi ingat. Ya, terus saya di sini cita-cita saya apa ya? Saya harus mendekati siapa lagi ya? Saya ingin jadi pengurus organisasi apa lagi ya? Putar-putar. Padahal itu urusan dunia. Apalagi kalau sudah jadi pengurus itu kemudian pintu untuk masuk surga, pintu untuk mukminah ibadah belum tentu, bisa jadi itu mudhar. Nah, dengan demikian fa inna tafattatnya, apabila orang itu muter-muter lagi otaknya, pikirannya, rohaninya tidak kepada Allah, maka qala Allah juga berfirman misla dzalik, maka akan dipertanyakan yang kedua kalinya. Kok berbalik ke saya kedua kali? Memang saya tidak menarik. Kira-kira bahasa anak sekarang kan memang gue ini siapa yang nggak menarik buat lu? Padahal itu Allah. Lari sono lari sini dalam sholat. Ya. Jadi dengan demikian masih diberi kesempatan. Yang kedua, oke, ya mungkin tadi sebelum sholat masih ada masalah yang mengganjal. Karena itu kemarin pertemuan yang dua yang lalu kan kami sampaikan kalau ada masalah selesaikan dulu, sehingga sholat itu tidak ingat makan, sholat itu tidak ingin pekerjaan. Jadi tuntasin dulu setengah jam sebelum azan itu sebaiknya tidak ada masalah-masalah. Tidak ada sesuatu yang mengganjal ketika sholat. Oke, para salihin rahmatullah, fa inni tafatat salihah. Maka apabila orang itu sudah tafatanya ini, melengosnya, ya, membelakanginya, warokin tadi, salihah yang ketiga, ya, maka aqradullah, Allah juga akan membelakangi. Allah nggak akan buka pintunya lagi. Wong tua itu nggak tenanan kok menghadap saya. Bupati itu neko-neko kok. Masa ketemu presiden? Ya, kalau ini diraja main HP, otaknya kemana? Ya, pikirannya noleh sono, noleh sini, melingos sono, melingos sini. Maka dengan demikian, kalau sudah ketiga kalinya, aqradullah anhu, maka Allah adalah melengos juga. Allah juga membelakangi juga. Allah juga tidak menoleh saja. Karena ini namanya watarda an badillah.
orang seperti ini sholatnya adalah dijauhkan, ditutup babul rahmah, babul istighfar, babul rahim, dan mahabbahnya itu. Jadi para salikin rahimahullah, ini adalah bagian yang terpenting akhir di dalam sholat. Jadi ada perasaan ces ketika sholat. Nah, biasanya bapak-bapak para salikin rahimahullah kalau malam hari itu kita lebih tenang. Sholat malam itu kadang-kala kan ibu kita semua kan sok nangis ya, bukan sok itu dalam arti pura-pura, tahu-tahu nangis. Karena apa? Ada akhir, ada perasaan, ada situasi kesetrum di dalam diri manusia itu adalah betul-betul menghadap kepada Allah. Saya lanjutkan lagi, para salikin rahimahullah. Fa idza kana mutafitu bi wajhi dhahir yu'ridu anhu fa kaifa yakunu halun mayyaltafitu bi qalbihi fi sholatihi illa hududid dunya wa zakharifiha. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila al-ajsami wa dhawahiri wa innama yanzuru ila qulubi wasyara'i. Para salikin rahimahullah, jamaah jumyin wal jumyan yang ada di layar saya, bagian dari modernitas sebuah sistem IT, apalagi soalnya COVID, hikmahnya seperti ini, kita bisa menyapa di atas 110 orang untuk saling bersilaturahim, silatul fikr, silatul qalbi, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Fa'idha kata multafitu bisbahid dhahir, jika seseorang karena multafitu, ya fa'idha, jikalau, apabila, manakala, karena orang yang sedang mau sholat itu multafitu, artinya tafakadi, tafata kita ada membelakangi, waro'a, ya membelakangi, biwajib dhahir, dengan wajah dhahir, ya fisiknya saja, ya, yubridullahu anhu, Allah pun membelakangi. Allah itu menutup pintu, ya saja ini jangan kesini deh. Kamu nggak siap kok untuk sholat, kamu nggak siap beraudiensi dengan saya kok, kamu tidak betul-betul kok menghadap ke saya kan, ya. Fa kaifa yakunu halun man yaltafitu bi qalbi fi sholat. Makanya bagaimana lagi yakunu orang yang bersolat itu halun dalam situasinya itu, situasi kondisinya itu, posisinya itu mayati fi qalbi, dan dia itu membelakangi Allah itu bi qalbihi, dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan ruhaniyahnya, fi sholatihi, ya, di dalam sholat ini, ila hududid dunya wa zakharifiha, dan justru kamu itu berpaling kepada hati, ya, ya, di dalamnya sholatnya itu adalah, ya, kerendahan dunia, wa zakharifiha, dan perhiasannya. Buat Allah, dunia itu hudud di dunia wajah. Dunia itu rendah. Dunia itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu punya saya loh. Kamu kok agung-agungkan? Dunia itu punya saya loh. Kamu itu kok? Iya. Jadi ini contohnya begini. Saya ambil bupati lagi. Bupati menghadap pada presiden itu pernah memberikan kira-kira piala Adipura. Piala Adipura diberikan pada Bupati E
Bupati itu sedang silaturahmi, ingin silaturahmi, ingin audiensi. Tahu-tahu begitu menghadap Allah, Bupati menunjukkan, ini loh raja, ini loh presiden, saya punya piala adipura. Apakah ini penting ya buat presiden? Presiden kan guyu. Kamu itu menghadap saya, ini ganti pada Allah. Kamu yang kamu bawa ke urusan pekerjaan, yang kamu bawa kepada saya itu ke urusan apa? Harta, benda, kekuasaan yang kamu pamerkan. Loh, saya itu raja di raja, pemilik dunia. Loh, kamu itu kok pamer? Yang kamu bawa dalam sholat itu kok urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan kontrak, urusan ingin X, Y, Z, ya. Gak penting buat Allah. Khudhu fid dunya wa jahru fiha. Dunia dengan segala perhiasan itu tidak penting buat saya, kata Allah. Dan anehnya manusia itu yang dicari yang gak penting-penting buat Allah. Allah itu hanya yang ingin sholatmu baik, zikirmu banyak, amal sholat, udah. Gak usah pamer kepada Allah, itu urusan dunia. Dunia tetap dibawa dalam sholat. Nah, dengan demikian, wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ajsami wal zawahir. Ingat, wallahu sesungguhnya pasti Allah ya subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha nur, la yanzuru tidak akan melihat kepada kamu ilal ajsami, kepada ajsam, jisim badanmu itu, saya nggak akan lihat. Wadzawahir, dan fisikmu itu tidak saya lihat, ya, yang lahirmu itu tidak saya lihat. Nah, dengan demikian pengertian dari ajsam wadzawahir ini adalah ketika Anda dan kita mau sholat, dua hal, adab-adab dan syarat-syarat batinnya dan syarat-syarat zahirnya itu terpenuhi. Zahirnya apa? Zahirnya adalah pakaiannya yang bagus, tempatnya yang bagus, jangan banyak hiasan-hiasan di dalam tempat sholat, apalagi ada pemandangan, ya, ada tulisan-tulisan kata-kata mutiara. Nanti sholat melihat kata mutiara. Dan disarankan para ibu-ibu sholihin, lek sholat nggak usah pakai rukuk sing reno-reno. Ini lagi tren, warnanya merah, menyala, orange, hijau pupus. Kemudian kembang-kembang, kembangnya macam-macam, ada merah, kuning di dalam mukenaknya itu. Ya, saya sarankan, ya wis lah, nggak usah inilah, nggak usah pakai yang polos saja. Ini lagi tren loh ya. Sholat kok pandang nek menungso itu, rukuhku, mukenakku, bunganya matahari, bunganya bugenvil, bunganya rus. Ya Allah. Apa lek wis salat itu rumangsa Gusti Allah nrimo. Lah wong salat itu ben didelok rukuhmu apik. Maaf ya, ini itu. Yang laki juga gitu, salat itu jangan kaos oblong kayak baju yang enggak bener kayak, ya Allah, lebih mau menghadap dari eselon 4 ke eselon 3 aja pakaiannya setrikanya 2 hari 2 malam enggak disentuh. Ini menghadap Allah, baju yang sudah lusuh, kaos oblong dipakai. Nah, ini bagian dari namanya ada budaya. Ada batin yang kita sebutkan tadi, yaitu kita betul-betul dalam posisi berdekatkan diri pada Allah yang bersih batinnya. Asyir, ada perasaan yang menyentuh di dalam jiwa kita. Dan ya, wa innama yanzuru ilal qulubi wasyara'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan hidayah, ma'unah dan keberkahan hidup kita, sehingga apapun yang kita jalani ini mendapatkan ridha Allah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.